Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah kapel online pada hari ini. Sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian yang berkata, Kau yang terindah. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita naikkan pujian ini dari bait yang kedua. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkau
syukur ya Tuhan, benar bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih itu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami akan siap untuk bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan satu lagu pujian yang berkata Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kita akan bersorak-sorak lagi bagi Tuhan dengan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bersyukur untuk kebaikan-Nya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi
Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk menyambutnya kita akan menaikkan satu pujian walau 1000 rebah. Terima kasih Tuhan. Meskipun banyak yang terjadi dalam kehidupan kami tahu Engkau beserta kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit
Shalom, kita berjumpa kembali pada siang hari ini di dalam ibadah kapel secara online keluarga besar STTII Yogyakarta. Firman Tuhan yang saya mau pilih, saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dan dari Dan sampai Betseba 70.000 orang. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa bangsa Israel. Ibu, bapak, dan teman-teman yang kekasih, seluruh mahasiswa yang saya kasih dalam nama Tuhan, ayat ini sedang membicarakan tentang bagaimana seorang raja bernama Daud melakukan sesuatu yang tepat menurut tuntunan Tuhan manakala negerinya sedang menghadapi virus sampar. Nah, virus sampar itu sebenarnya tidak jauh beda dengan virus corona yang hari-hari ini sedang kita bicarakan dan sedang merebak ke seluruh dunia, termasuk kita bangsa Indonesia, termasuk kita sebagai mahasiswa teologi, sebagai hamba-hamba Tuhan, kena dampak karena virus ini. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, kita akan belajar bagaimana cara kita menghadapi virus corona itu. Oleh karena itu, tema yang saya ingin sampaikan hari ini adalah cara hamba-hamba Tuhan menghadapi virus corona. Kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Raja Daud di kala itu. Mungkin pertama-tama saya perlu singgung dulu apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan kita sebagai manusia, dan virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan dan sampai tingkat akut sehingga seseorang bisa sampai meninggal. Nah, apa padanan virus corona sejak zaman Alkitab? Maka padanan yang bisa kita gali adalah seperti virus sampar di zaman Alkitab. Virus sampar itu seperti pes di zaman modern, atau penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Seseorang dapat terkena penyakit ini jika digigit serangga yang sudah terpapar bakteri Yersinia pestis setelah serangga tersebut menggigit hewan yang terinfeksi. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, lewat ayat-ayat ini, sepintas kita sudah dapat gambaran bahwa virus corona yang hari ini sedang dibicarakan dunia, sedang dialami, bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang dulu pernah ada, hanya ganti casing saja. Itu sebabnya dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 11 dikatakan begini, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Artinya begini, menurut firman Tuhan, penyakit sampar atau sejenisnya namanya bisa mengalami perubahan karena perkembangan teknologi, itu akan terus terjadi sepanjang zaman sampai akhir zaman. Dan itulah sebabnya bisa saja ini akan terjadi di zaman Raja Daud atau zaman Salomo atau zaman berikutnya, termasuk kita hari ini. Jadi mari kita menerima bahwa apa yang Tuhan sedang lakukan kepada kita dalam rangka mendidik kita, secara khusus mendidik kita hamba-hamba Tuhan, bahwa Tuhan sedang menghendaki sesuatu di balik peristiwa yang begitu menggemparkan ini. Sebab salah satu cara Tuhan mendidik kita adalah lewat penyakit. Seperti dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit. Manakala umat Tuhan tidak mau bertobat, maka Tuhan bisa lempar ke ranjang orang sakit, artinya mengalami penderitaan sakit penyakit. Seperti dikatakan dalam Imamat pasal 26 misalnya, bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar di tengah-tengahmu. Jadi bangsa Israel pun juga sering mengalami teguran-teguran Tuhan, didikan Tuhan karena semuanya ini. Pertanyaan mendasar adalah, mengapa yang Tuhan pilih adalah virus corona? Kenapa Tuhan pilih virus sampar? Nah, mari kita perhatikan apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bagian akhir sebelum manusia menjadi makhluk hidup adalah Tuhan menciptakan saluran pernafasan.
Itu sebabnya manakala manusia hidup tidak berkenan kepada Tuhan, maka alat yang Tuhan pakai untuk jewer kita, untuk menegur kita adalah saluran pernafasan. Dan itu salah satunya adalah virus corona yang hari terjadi. Nah, oleh karena itu, tanpa harus menghakimi siapapun, saya ingin sampaikan bahwa apa yang sedang Tuhan izinkan hari ini adalah bagian tak terpisahkan. Tuhan ingin mendidik semua kita, umat Tuhan, hamba Tuhan, orang kota, orang desa, hari-hari sedang kena dampak semuanya ini. Saya ngobrol dengan banyak jemaat yang usahanya apa saja, rata-rata terkena. Nah, oleh karena itu sekali lagi tema kita tadi adalah cara hamba-hamba Tuhan menghadapi virus corona. Kita akan balik cara yang dipakai Daud. Apa yang dilakukan Daud pada waktu bangsanya sedang mengalami virus sampar. Yang dilakukan Daud adalah, lalu Daud mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan. Pertama yang dilakukan Daud agar supaya bangsanya bisa terbebas dari virus sampar atau virus corona untuk zaman ini adalah mendirikan mezbah. Nah, kita pasti cek dulu, lihat konteks dekatnya. Dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 1, bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Jadi sebelum Daud itu didorong sama Tuhan untuk menghitung jumlah bangsa Israel. Tetapi sebenarnya S1, Tuhan itu sudah murka terhadap bangsa Israel. Hanya Tuhan mencari momen gimana caranya untuk menegur bangsa ini. Dan itu adalah lewat Daud sendiri sebagai seorang raja, dia mengadakan sensus. Di ujung sensus, lalu terjadilah peristiwa ini. Tetapi cikal bakalnya sebenarnya adalah S1, di mana bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan diselesaikan dengan cara Daud mendirikan mezbah. Apa itu mezbah di kala itu untuk tarik kebenaran untuk kita zaman ini? Mezbah adalah sebuah tempat yang sederhana, lalu seseorang bisa beribadah di tempat itu secara kontinu, terus-menerus, memuji dan menyembah Tuhan. Berarti kebenaran untuk kita hari ini adalah mezbah Tuhan adalah tempat di mana kita beribadah, entah beribadah perorangan, korporat, seperti kita ibadah kapel hari ini, ya kita bersyukurlah, kita sebagai keluarga besar STI, kapel kita lakukan setiap hari. Ya, semenjak saya kuliah tahun 1985 dulu, kebudayaan kita sebagai kampus tidak pernah berhenti sampai hari ini. Ya, bedanya kalau dulu zaman tahun 85, 90 saya duduk di bangku saudara sebagai mahasiswa, hari ini saya ada di podium dan menjadi pengkhotbah. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Jadi sekali lagi kita balik ke masalah mezbah tadi, bahwa Daud mendirikan mezbah. Berarti ada yang keliru di zaman itu, bahwa ibadah bangsa Israel kala itu ibadahnya tidak benar di hadapan Tuhan, dan Daud ingin menghadirkan sebuah ibadah yang baru. Ya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa apa saja yang kita lakukan, baik perkataan atau tindakan kita, harus kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Jadi di tengah-tengah kondisi seperti ini, mari kita evaluasi. Akankah ibadah kita hari ini sudah berkenan kepada Tuhan? Kalau belum, berarti ini waktunya untuk kita mengadakan evaluasi. Ya. Jadi kita perbaiki ibadah kita. Dan Alkitab pesan kepada kita dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ibadah sungguh-sungguh. Jangan ada keluhan, kapel tiap hari, tidak ada. Ibadah adalah berkat Tuhan. Ada banyak orang tinggal di rumah sakit dan tidak bisa beribadah. Kita harus bersyukur bisa ibadah setiap hari. Ada doa pagi tiap hari di kapel, itu berkat. Ada doa di asrama masing-masing, itu berkat Tuhan. Bisa ibadah adalah berkat Tuhan. Bagian kedua yang dilakukan oleh Raja Daud di dalam menghadapi virus sampar atau virus corona untuk zaman modern adalah mempersembahkan korban bakaran. Dikatakan dalam Nats tadi, Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran. Jadi kita mesti memahami bahwa pada waktu bangsa Israel berdosa di hadapan Tuhan, mereka perlu mendapatkan penebusan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, yaitu dengan cara seekor binatang dikorbankan untuk dan atas nama kita. Seseorang yang berdosa meletakkan tangan di atas kepala binatang tersebut sambil mengakui dosanya, maka Tuhan memberikan pengampunan. Setelah itu imam bertugas menyisihkan lemak, dan lemak itulah yang dibakar. Ini yang disebut dengan mempersembahkan korban bakaran. Jadi
bagian apa yang sudah kita tetapkan sebagai milik Tuhan, itu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan telah mendedikasikan waktu kita, hidup kita untuk Tuhan. Dan yang sudah kita dedikasikan untuk Tuhan itulah yang harus kita persembahkan, jangan kita tahan. Misalnya, kita sudah komitmen untuk menjadi hamba Tuhan. Kita masuk STI untuk dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaan misi amanat agung. Satu desa, satu jemaah dalam satu generasi. Apapun yang harus kita lakukan mengacu kepada visi ini. Betapapun sulitnya dilakukan, ini kita lakukan. Sebab memang ini bagian yang kita telah dedikasikan untuk Tuhan dan harus kita persembahkan. Mungkin mahasiswa yang backgroundnya bukan berasal dari Jawa, mungkin dari Kalimantan, mungkin dari Sumatera, mungkin dari Papua, dari Ambon, ya mungkin Anda menghadapi banyak kesulitan untuk komunikasi dengan budaya dan logat yang ada di Jawa. Tetapi dari tahun ke tahun kita sudah melihat data bahwa dari manapun mahasiswa berasal selama ini telah dipakai Tuhan untuk menjalankan amanat agung di pulau ini dan mereka berhasil. Jadi latar belakang kita tidak menjadi sebuah alasan untuk kita tidak menjangkau. Ya, jadi semua hal yang sudah kita dedikasikan kepada Tuhan itulah yang harus kita persembahkan sebagai korban bakaran. Kalau kita sudah mendedikasikan setiap jam 11 kita ibadah kapel, apapun yang terjadi, kita mesti ibadah kapel. Setiap jam 6 pagi kita sudah mendedikasikan diri untuk hidup dalam doa pagi. Ya, apapun alasannya, itu mesti kita persembahkan kepada Tuhan, tidak diganti dengan yang lain. Setiap malam bagi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ada wajib belajar. Itu yang kita sudah dedikasikan, kita mesti wajib belajar apapun yang terjadi. Inilah mempersembahkan korban bakaran zaman ini yang harus kita terapkan. Jadi kita tidak boleh lengah terhadap seluruh dedikasi yang sudah kita lakukan dan buat untuk Tuhan, dan kita sembrono dengan hidup dengan panggilan kita ini. Ya, mungkin saudara yang berasal dari Medan, di sana orang tua, famili gereja menunggu Anda lulus dan mereka akan memberikan kepercayaan kepada kita. Ya, itu yang kita mesti bawa terus di dalam doa supaya ini betul-betul menjadi kenyataan hidup kita. Yang ketiga yang dilakukan Daud di dalam mengambil bagian agar supaya virus sampar atau virus corona zaman modern itu cepat selesai dari negerinya, yaitu Daud mempersembahkan korban keselamatan. Dalam nats yang kita pilih tadi dikatakan begini, Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Jadi kalau korban bakaran yang dibakar adalah lemak sebagai bau-bauan harum bagi Tuhan, ya, agar supaya segala tindakan kita, hidup kita menjadi bau harum. Sedangkan korban keselamatan adalah bagian-bagian lain dari binatang yang dipersembahkan tadi, lalu itu bagian-bagian sebagian untuk imam dan sebagiannya untuk umat pada umumnya. Jadi korban keselamatan identik dengan bagaimana kita hidup bersyukur dan kita hidup berbagi dengan yang lain. Ya, memang oleh karena dampak virus corona ini ada banyak orang mengalami kesulitan. Tetapi justru di tengah-tengah kesulitan inilah kita masih belajar berbagi. Berbagi pada waktu semuanya banyak, semuanya punya, itu jauh lebih mudah. Tapi pada waktu kita tinggal punya sedikit dan kita bisa berbagi, itu yang luar biasa. Seorang wanita yang punya makanan tinggal dimakan sehari dengan anaknya, dia berani berbagi dengan seorang nabi Tuhan. Dan setelah itu dia mengalami mukjizat, tepung yang ada di tempat penyimpanan tepung beserta dengan minyak tidak pernah habis sampai masa panen berikutnya. Ya, mungkin bagi kita sebagai keluarga besar STI, mahasiswa pada umumnya mungkin sudah terbiasa dengan hidup sulit karena mungkin faktor sponsor yang tidak lancar dan seterusnya. Ya, tetapi justru dalam keadaan sulit inilah kita masih hidup berbagi, dan inilah yang dikategorikan dengan mempersembahkan korban keselamatan. Kita belajar berbagi, belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, ya kita mesti mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut, untuk berkeluh kesah. Perhatikanlah pengalaman bangsa Israel. Setiap mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, justru mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ya, mari belajar berbagi. Ya, mungkin ada di antara mahasiswa hari-hari ini uangnya menipis. Ya, saya mengerti.
Angkatan-angkatan saya dulu, ada teman saya misalnya Pak Lukas Diba almarhum. Selama seminggu karena saking tidak ada uang, yang dimakan hanya daun pepaya dan pepaya mentah yang diminta dari tetangganya selama seminggu itu sampai uang kiriman dari sponsor datang. Jadi yang namanya keluarga besar STI jangan cerita kepada saya tentang penderitaan. Semua kami alumni STI rata-rata sudah biasa menderita. Jadi Anda sebagai mahasiswa tidak layak cerita ke kita tentang penderitaan. Semua kita ini sudah kenyang dengan penderitaan. Yang perlu kita persembahkan adalah bukan penderitaannya, tetapi mengucap syukur di balik segala penderitaan yang sedang kita alami, apapun penyebabnya. Nah, mari kita perhatikan. Begitu Daud mendirikan mezbah, Daud mempersembahkan korban bakaran, dan Daud mempersembahkan korban keselamatan. Hasil akhirnya apa? Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Hasilnya luar biasa. Setelah Daud melakukan ini, maka Fir Sampar berhenti di negerinya itu. Ya, harusnya Fir Sampar ini akan Tuhan lakukan selama 3 hari. Baru 1 hari saja korbannya sudah 70.000. Nah, Anda bisa bayangkan kalau sampai 3 hari, itu luar biasa. 70.000 waktu itu penduduk Israel total jumlahnya baru 500 sama 300, jadi 800.000. 800.000 yang mati 70.000 itu sudah 7,8% dari penduduk Israel mati. Jika yang 3 hari dilakukan Tuhan, maka bisa-bisa hampir 30% penduduk Israel mati. Tetapi karena Daud melakukan 3 hal tadi, mendirikan mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, maka tulah Fir Sampar berhenti. Nah, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah mendedikasikan hidup kita bagi Tuhan dan bagi pelayanan, ya, mari turut ambil bagian apa yang menjadi pergumulan bangsa ini, yang menjadi pergumulan dunia pada saat ini. Dimanapun Anda berada, ya, mahasiswa yang domisili di Bandung, Anda masih berdoa sedemikian rupa. Mahasiswa yang berdomisili di Salatiga, mahasiswa yang berdomisili di kota Semarang dan di berbagai-bagai kota sekitar Jogja dan Jawa Tengah ataupun yang lainnya, semuanya kita punya tugas tanggung jawab yang sama. Mari mengambil bagian agar supaya virus corona ini cepat berlalu dan kita cakap menghadapi segala sesuatu. Sebab di balik segala hal yang Tuhan izinkan mendunia ini, satu hal yaitu Tuhan menghendaki sebuah perubahan. Ya, agar kemari kita perbaiki kehidupan mezbah kita, perbaiki korban persembahan kita, korban bakaran dan korban keselamatan. Ya, kiranya kita semua, keluarga besar STI di seluruh Indonesia, semuanya dijagai Tuhan dari segala bentuk virus, apalagi virus corona. Kita bersyukur sampai hari ini, sampai detik hari ini, belum satu pun dinyatakan positif dari keluarga besar STI. Jadi, tetapi jangan berbangga diri dulu, tapi jangan berhenti untuk berdoa. Teladan yang Daud berikan inilah menjadi contoh bagi kita semua. Ya, mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, bersama dengan keluarga besar STI, baik yang ada di Jogja, yang ada di Bandung, yang ada di Salatiga, dan yang ada di Semarang, dan ada berbagai kota yang lainnya, kami mengangkat hati kami kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami. Kalau Tuhan selama ini menjagai kami, maka kami mempercayai bahwa Allah yang telah memilih kami dan menempa kami di lembaga ini adalah Allah yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan mengingatkan ke sebuah keteladanan yang dilakukan Daud di dalam menghadapi Fir Sampar di zamannya. Dan Daud melakukan tindakan-tindakan yang benar-benar mempermuliakan Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Akhirnya Tuhan pada hari itu juga menghentikan Fir Sampar ini. Kiranya Tuhan mendengar doa-doa yang dinaikkan pagi, siang, dan sore dari lembaga ini. Dan Tuhan menjadikan telinga bagi semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mendengar doa-doa kami naikkan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya, haleluya. Semua diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita dan STI terus mempermuliakan Tuhan dengan 111. Amin. Demikianlah ibadah kapel kita pada hari ini. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.